Aja pedih bagi Amerika yang sudah hancurkan Irak, pesawatnya jatuh di Irak hingga George W. Bush harus hidup dalam dosa besar. Mengejutkan, militer Amerika kalang kabut melihat pesawat tempurnya jatuh di negara yang telah mereka hancurkan sebelumnya hingga mengorbankan nyawa sang pemimpin, Saddam Hussein. Sumber media Irak mengabarkan jatuhnya sebuah pesawat Amerika Serikat di Erbil, wilayah Kurdistan karena kerusakan teknis. Sebuah sumber terpercaya mengatakan drone ini jatuh di area komplek komunitas Sebiran di kota Erbil. Menurut sumber tersebut, pesawat yang jatuh adalah milik koalisi Amerika Serikat di Irak dan aparat keamanan sudah ditempatkan di lokasi sejak Selasa malam untuk melakukan penyelidikan. Pesawat tersebut jatuh di pemukiman warga, menyebabkan aliran listrik terputus, namun tidak menimbulkan korban jiwa imbuhnya. Sementara itu, tidak pernah henti-henti azab menghancurkan Amerika Serikat. Bangsa yang gemar mengirimkan tentara ke mancanegara dan menggunakan senjatanya, membunuh Muslim di Irak, Afghanistan, Somalia, Yaman, Palestina, dan Sudan. Sekarang tidak kuasa lagi menghadapi azab. Ekonominya yang belum pulih akibat krisis yang hebat oleh resesi, sekarang terus menghadapi kekuatan yang lebih hebat, yaitu badai Sandy. Amerika Serikat terus-menerus menghadapi badai dan banjir secara ekstrim dan menghancurkan kehidupan rakyat Amerika. Kehancuran dan malapetaka seakan terus melampiaskan amarahnya Amerika Serikat yang menyebarkan perang terhadap Muslim di seluruh dunia dengan kekuatan senjatanya. Sekarang hanya termenung menghadapi segala bencana itu sebagai negara superpower. Sekarang tidak mampu menghadapi badai Sandy yang mengamuk ke berbagai wilayah pantai seperti New York, bahkan masuk ke pedalaman Amerika. Bangsa yang sombong seperti Amerika Serikat itu akhirnya akan mengalami skenario kehancuran di masa depan. Bukan hanya karena faktor alam yang menghancurkan, tapi budaya sekuler yang menjunjung kebebasan yang bernama demokrasi itu sudah sampai ke ujung jalan buntu. Budaya kebebasan yang sudah menjadi akidah orang Amerika Serikat itu akhirnya akan membawa kehancuran kehidupan mereka. Ekonomi mereka sekarang sudah stagnan atau mampet. Pertumbuhan ekonomi mereka minus karena tingkat produktivitas rakyat Amerika Serikat semakin rendah. Penduduknya sudah lebih 70%, umurnya rata-rata di atas 65 tahun. Inilah yang mengakibatkan Amerika Serikat susah bangkit ekonominya sekarang. Amerika Serikat tidak berdaya menghadapi ancaman alam yang begitu dahsyat sepanjang tahun. Badai Sandy yang mengamuk sepanjang pantai Amerika itu sedikitnya mengakibatkan lebih 100 orang tewas, jutaan lain tidak mendapat pasokan listrik dan alat transportasi lumpuh di seluruh penjuru timur laut Amerika Serikat akibat terjangan badai Sandy yang kini melaju menuju Kanada. Serangan Rusia ke Amerika bukan halu. Inilah detik-detik jet tempur Rusia tabrak dan jatuhkan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Setelah bikin keok pasukan Zelensky, Rusia tidak main-main bikin KO juga negara-negara yang telah berani ikut campur terlalu dalam atas konfliknya dengan Ukraina. Buktinya, Rusia tadi malam menabrak salah satu drone tempur tercanggih Amerika Serikat yang terekam kamera. Salah satu dari dua jet tempur Su-27 Rusia menabrak dan menjatuhkan drone pengintai MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika Serikat dalam insiden yang menegangkan di atas Laut Hitam. Komando Eropa EUCOM Amerika Serikat mengatakan insiden itu terjadi selama pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional oleh dua jet tempur Moskow. Platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian beroperasi di wilayah udara internasional ketika pesawat Rusia mendekat, kata EUCOM dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs resminya. Salah satu Su-27 menghantam baling-baling MQ-9 sehingga operator membuang drone itu ke laut, lanjut pernyataan EUCOM. Beberapa kali sebelum tabrakan Su-27,
membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 dengan cara yang tidak ramah, keluh Yukom menuduh militer Rusia kurang kompeten. Jenderal James Hacker, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa dan Afrika mengatakan, drone itu melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional dan insiden itu mengakibatkan kehilangan total sebuah MQ-9. Yukom mengatakan Amerika Serikat secara rutin mengoperasikan penerbangan drone di wilayah udara internasional untuk mendukung pertahanan dan keamanan kolektif Eropa, mendukung tujuan nasional sekutu, mitra dan Amerika Serikat. Hacker mengatakan penerbangan akan dilanjutkan, meminta Rusia untuk berperilaku profesional dan aman. Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari dugaan insiden tersebut. Amerika Serikat selama ini telah mengakui bahwa mereka memberi Ukraina informasi intelijen, pengawasan dan pengintaian dalam perang melawan invasi Rusia, sambil menegaskan bahwa Washington bukan pihak dalam pertempuran. Pesawat mata-mata Amerika Serikat dan NATO secara rutin terbang di atas Laut Hitam dan mendekati Crimea. Terkadang tepat sebelum pasukan Ukraina melancarkan serangan ke semenanjung yang dikendalikan Rusia tersebut. Pekan lalu, sebuah pesawat pengebom strategis Amerika Serikat mensimulasikan serangan rudal dengan Sankt Petersburg seolah-olah sebagai targetnya. Manuver itu berlangsung selama pesawat itu terbang di wilayah udara internasional dan negara NATO. Pentagon secara rutin menggunakan frasa tidak aman dan tidak profesional untuk menggambarkan insiden ketika pesawat pencegat mengejar drone Amerika Serikat, pesawat mata-mata atau jet tempur yang terlalu dekat dengan perbatasan Rusia. Pertumbuhan ekonomi mereka minus karena tingkat produktivitas rakyat Amerika Serikat semakin rendah. Penduduknya sudah lebih 70% umurnya rata-rata di atas 65 tahun. Inilah yang mengakibatkan Amerika Serikat susah bangkit ekonominya sekarang. Amerika Serikat tidak berdaya menghadapi ancaman alam yang begitu dahsyat sepanjang tahun. Badai Sandy yang mengamuk sepanjang pantai Amerika itu sedikitnya mengakibatkan lebih 100 orang tewas, jutaan lain tidak mendapat pasokan listrik dan alat transportasi lumpuh di seluruh penjuru timur laut Amerika Serikat akibat terjangan Badai Sandy yang kini melaju menuju Kanada.